Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan buat kalian semua, thank you yang udah support channel ini. Dan yang baru ngeliat channel ini, silahkan langsung aja subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap aku upload video baru. So guys, seperti janjiku di live kemarin, dimana aku punya video dimana pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini menjemput Pak Yosep Hidayah dan juga istri mudanya beserta anak dari istri muda Pak Yosep Hidayah. Dan informasi ini aku dapat dari salah satu wartawan di Subang, Jawa Barat, di mana memang informasi mengenai kasus Subang, Jawa Barat ini aku dapat dari beliau. Dan di beliau ini nggak mau disebutin namanya. Beliau ini adalah seorang penulis di salah satu website pemberitaan khusus di Subang, Jawa Barat, dan dia selalu datang setiap harinya itu di kantor kepolisian daerah Polda Jawa Barat, Subang Jawa Barat Polres, dan juga di Polsek-Polsek Subang Jawa Barat untuk mencari berita-berita dan dia tulis lalu disebarkan di pemberitaan website miliknya, website resmi milik daerah Subang atau kepolisian Subang Jawa Barat. Jadi aku juga untuk memberitakannya itu nggak terlalu langsung untuk dibolehkan. Jadi yang dibolehkan baru aku beritakan, yang nggak dibolehkan nggak aku beritakan. Nah, detik-detik video ini memang nggak sepenuhnya full, karena ada beberapa yang nggak boleh di fullkan untuk diupload guys. Jadi dimana di sini aku kasih videonya itu pihak kepolisian dengan beberapa mobil, kalau nggak salah 3-4 mobil bersama juga mobil Inavis. Lalu buser-busernya itu pihak kepolisian yang menyamar itu memasuki area lokasi tempat kediaman Ibu Mimin, dan juga pihak kepolisian buser-busernya ini mendatangi tetangga-tetangga Ibu Mimin yang mungkin untuk mencari informasi apakah kebenarannya Ibu Mimin saat itu berada di rumah atau tidak, atau juga mencari informasi apakah Pak Yosep Hidayah di hari kejadian itu datang sekira pukul yang disebutkan oleh Pak Yosep Hidayah, kalau nggak salah pukul 9 malam, apakah benar atau tidak. Jadi pihak kepolisian itu saat ini sudah menjemput Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimin, dan juga anak-anak Ibu Mimin untuk dimintai keterangan ataupun akan ditetapkan. Aku pribadi belum mengetahui, dan juga informasi yang aku dapat ini katanya bakalan ada penetapan dan rilis tersangka di jumpa pers atau nanti pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang melakukan konferensi pers. Nggak mau ya, kemungkinan 2 hari atau besok mungkin lusa, insya Allah kasus Subang Jawa Barat ini akan ada penetapan. So guys, untuk kalian yang mau ngeliat videonya, subscribe dulu channel ini, lalu nyalakan juga notifikasi loncengnya, dan kita langsung aja masuk ke topik pembahasan detik-detik di mana Pak Yosep, Ibu Mimin, dan anaknya dijemput oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Dan kita langsung aja ke video yang dikirimkan oleh salah satu temanku wartawan di daerah Subang, Jawa Barat guys. Ini adalah videonya. Nah, ini video kondisi di jalan raya memasuki gang rumah Ibu Mimin. Di situ terlihat, kalian bisa lihat ada banyak mobil polisi, dan juga didekatkan tuh platnya juga plat dari kepolisian ya guys, Polda Jawa Barat. Lalu juga ada mobil Inavis, dan masuk ke dalam gang rumah Ibu Mimin. Di situ banyak sekali polisi yang menyamar lalu mendatangi beberapa tetangga, dan di situ terlihat di depan rumah tetangga Ibu Mimin ya guys, banyak polisi dan juga ada beberapa orang warga yang dimintai keterangan. Dan ini adalah videonya, kalian bisa simak dengan seksama. Jadi video ini guys sesudah penjemputan ya guys, kan penjemputannya itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi yang kemungkinan para tetangga ini masih tertidur lelap ya guys, karena juga mau masuk waktu subuh. Nah, ini di pagi harinya guys. Jadi di pagi harinya itu pihak kepolisian masih terus mencari informasi, dan ada salah satu polisi yang terlihat duduk di depan rumah teras Ibu Mimin, dan juga beberapa polisi yang duduk di teras rumah warga, dan juga ada sebagian yang bertanya-tanya kepada warga. Dan di situ ada mobil Inavis juga. Nah, bukan hanya itu guys, informasi juga ini tadi pagi aku dapat dari salah satu temanku di Subang, Jawa Barat yang juga berprofesi sebagai wartawan yang nggak mau disebutin namanya ini. Dia memberikan voice note, dan ini voice note-nya. Dan di sini juga ada chatting WA aku sama wartawan tersebut, dan sini aku samarkan namanya. Assalamualaikum Bang.
Tadi pagi jam 3 ada info bahwasanya Yosep, si Mimin sama anaknya Rigi dibawa ke Polda, dibawa dari rumahnya. Di situ aku mau cari tahu kebenarannya apakah itu penangkapan atau penjemputan. Tetapi dia bilang tunggu aja informasinya saat jumpa pers karena insya Allah pihak kepolisian akan melakukan jumpa pers untuk merilis siapa-siapa yang akan dijadikan tersangka dalam kasus tindak kejahatan pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. So guys, informasi selanjutnya bahwa di pagi hari sekitar pukul 9 pagi ada juga informasi yang mengatakan dari salah satu komentar saat aku live tadi, ada yang mengatakan ada saksi yang dijemput juga selain Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimin dan kedua anaknya. Dan aku juga nggak tahu saksi itu siapa, apakah Ramdhanu, Yoris, ataukah Kapsek sekolah, Wahyu atau Dedi atau juga Kosasi. Aku pribadi belum mendapatkan informasi tersebut karena memang informasi yang aku dapat dari salah satu temanku wartawan ini, ada yang boleh di-up, ada juga yang tidak boleh di-up karena demi kepentingan penyidikan. Seperti yang kita dengar di awal-awal kejadian kasus ini, pihak kepolisian Polda Jawa Barat sudah mendapatkan 5 titik rekaman CCTV yang memang tidak diberedar luaskan guys. Tentu kita masih ingat 55 titik rekaman CCTV itu sampai saat ini nggak disebar luaskan di pemberitaan. Karena itu adalah kunci satu-satunya untuk mengetahui benar atau tidaknya pernyataan dari para saksi terperiksa saat ini, seperti Pak Yosep Hidayah yang keluar dari rumah TKP dan datang lagi di pagi hari ke rumah TKP, lalu saksi Ramdhanu yang keluar jam 3 pagi dan juga melihat 5 orang tamu, lalu juga ada lagi Kapsek Wahyu yang pagi-pagi di hari kejadian sekitar pukul 6 itu lewat rumah TKP untuk menuju Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola kedua almarhumah, dan juga istri Yoris Raja Amalullah yang mengantar anaknya ke PAUD. Jadi 55 titik rekaman CCTV ini sebenarnya merekam jelas detik-detik mereka, aktivitas mereka sebelum kejadian dan sesudah kejadian, dan itu tidak disebarluaskan ya guys. Dan mungkin itulah jangan-jangan yang dibilang oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini sangat berhati-hati dalam mengungkap kasus ini, yang artinya tidak sembarangan beberapa bukti yang dipublikasikan. Contohnya saja rekaman CCTV yang sampai saat ini memang tidak dipublikasikan, hanya beberapa, yaitu mobil putih dan juga motor NMAX yang sampai saat ini juga masih belum jelas siapa mereka dan apakah ada keterlibatan atau tidaknya. Semua pihak kepolisian yang mengetahui demi kepentingan penyidikan tentunya guys. Jadi bukti-bukti yang disimpan pihak kepolisian daerah Subang Jawa Barat ini adalah bukti-bukti yang krusial dan signifikan untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan tersangka. Apakah dari asumsi kita adanya orang dekat atau lingkup keluarga kedua korban ini yang akan ditetapkan seperti saksi-saksi terperiksa ini. Dan yang perlu kita ketahui guys, pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini membentuk tim khususnya di awal Agustus kemarin 2023. Sudah berjalan 2 tahun lebih baru pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini membentuk tim baru, dan tim yang lama itu sebagian sudah dimutasikan kinerjanya, yang kemungkinan ada beberapa oknum yang mungkin tidak bisa untuk mengungkap dan mencari bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelakunya, sehingga mereka dimutasikan dan dibentuk tim baru, dan tim baru inilah yang saat ini akan mungkin bisa mengungkap siapa tersangka di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oke guys, jadi aku pribadi minta maaf karena konfirmasi dari informasi temanku wartawan di Subang yang memberikan video fullnya itu nggak boleh di-up seluruhnya sebelum pemberitaan meng-upnya. Jadi makanya aku kasih video di mana pagi harinya memang pihak kepolisian itu nggak keluar atau nggak kembali ke Polda, melainkan dia masih di TKP rumah Ibu Mimin untuk mencari tahu atau mencari informasi dari tetangga-tetangga Ibu Mimin. Nah itu tadi videonya udah jelas ya guys, dan juga voice notes-nya di mana ada juga chattingan-chattingan WhatsApp di mana aku juga pengen tahu bener apa enggaknya, dan sebagian boleh di-up dan sebagian juga nggak boleh di-up. Tapi mudah-mudahan dengan informasi ini ada kebenaran bahwa ada tersangka nantinya di jumpa pers atau konversi pers beberapa hari lagi. Ya mudah-mudahan besok atau lusa pihak kepolisian daerah Subang Jawa Barat ini sudah mengumpulkan bukti-bukti yang
akan dijadikan alat bukti menetapkan siapa tersangkanya, dan mungkin nanti ada salah satu tersangka dalam kasus Subang Jawa Barat ini. Dan juga informasi selanjutnya guys, mungkin Saksi Ramdhanu ini akan menjadi justice collaboration untuk mengungkap sebenar-benarnya kejadian tindak kejahatan pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. So guys, itulah informasi yang aku dapat dari temanku wartawan di Subang, Jawa Barat, yang juga dia ikut menulis kasus Subang, Jawa Barat ini. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang mengawal kasus ini dan juga meng-up kasus ini, dan juga doa-doa kalian semua para netizen Indonesia, semoga kasus ini bisa secepatnya terungkap dan kita mengetahui apakah asumsi dugaan kita secara liar dengan ajas praduga tidak bersalah ini ada benarnya, bahwa para pelaku ini tidak lain orang dekat kedua korban dan bahkan mungkin lingkup di keluarga kedua almarhumah. So guys, itulah informasi dan besok kita akan lanjutkan informasi selanjutnya mengenai kasus Subang, Jawa Barat ini. Salam sehat untuk semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.